Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat mengetahui mengenai pengertian mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, dan dampak mobilitas sosial. 2. Peserta didik dapat mengetahui mengenai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. 3. Peserta didik dapat mengetahui mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Adapun beberapa materi yang akan dibacakan yaitu yang pertama, 1. Mengenai mobilitas sosial, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai pengertian mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, serta dampak mobilitas sosial. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari perbedaan agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan, hingga peran dan fungsi keragaman budaya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai konflik dan kehidupan sosial dan integrasi sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian mobilitas sosial. Jadi, mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Berikutnya mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. 1. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing merupakan mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang tinggi. Yang kedua, ada mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Yang kedua, ada jenis mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lain dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adanya faktor struktural, kemudian 2 ada faktor individu, 3 faktor sosial, 4 faktor ekonomi, 5 faktor politik, dan 6 mengenai kemudahan dalam mengakses pendidikan. Kemudian ada beberapa faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adanya kemiskinan dan diskriminasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Berikut ini merupakan contoh saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adanya pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan juga memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang
perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya pun juga akan meningkat. Yang kedua ada organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik, baik itu dari tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Indonesia. Sebagai seorang anggota politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status semakin tinggi dalam partainya sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perjuangan orang-orang di partai politik di sekitar tempat tinggal kamu. Kemudian adanya organisasi ekonomi, yaitu organisasi itu bergerak antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Dan yang terakhir ada organisasi profesi. Contoh dari organisasi profesi yaitu seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI), dan organisasi profesi lainnya. Kalian juga dapat menemukan berbagai organisasi profesi yang ada di Indonesia. Berikutnya mengenai dampak mobilitas sosial. Berikut ini beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. A. Mendorong seseorang untuk lebih maju. B. Mempercepat tingkat perubahan sosial. C. Meningkatkan integrasi sosial. Tidak hanya ada dampak positif saja, tetapi juga ada dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Apakah dampak negatif mobilitas sosial itu? Yang pertama dapat terjadinya konflik, dan yang kedua adanya gangguan psikologis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Itulah sebabnya Indonesia kaya akan budaya dan adat istiadat. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keberagaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai perbedaan agama. Adapun agama-agama di Indonesia yaitu yang pertama ada agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Yang kedua ada perbedaan budaya. Kalian hampir setiap hari mendengar istilah budaya atau kebudayaan. Apakah yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan itu? Menurut Kuncoro Ningrat menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta, budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kultur adalah kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan, yang kemudian maknanya menjadi
segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Berikutnya mengenai perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Pada karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling yang bergantung pada pedagang tersebut. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Semua pekerjaan itu mulia, selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dari adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat di Indonesia, keberagaman tersebut memiliki peran dan fungsi sendiri. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi, dan mendorong inovasi kebudayaan. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui dulu apa itu konflik. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Konflik tersebut terjadi juga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan. Dan keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Akibat-akibat konflik sosial. Berikut ini merupakan akibat yang terjadi adanya konflik sosial. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian pada individu. 4. Rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Cara menangani konflik. Bagaimana sikap individu atau kelompok sosial atas terjadinya konflik? Terdapat 5 cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan konflik sosial. Yang pertama, menghindar. Kedua, memaksakan kehendak. Ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. 4. Tawar-menawar. Dan 5. Kolaborasi. Integrasi sosial. Faktor-faktor terbentuknya integrasi. Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. William F. Cockburn dan Mayor Ninkoff memberi syarat terjadinya integrasi sosial yaitu sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. 2.
masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. 1. Homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. 2. Besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. 3. Mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi profesi integrasi. 4. Efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional, integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing suku, misalnya suku Bugis, Jawa bertani, Minang pandai berdagang. 3. Integrasi koersif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Kemudian ada proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu 1. Asimilasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. 2. Akulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan baru sehingga kebudayaan asing diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Yang terakhir, adanya faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sifat terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dari unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Dan yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.